sebelum nonton videonya Abi, jangan lupa klik tulisan subscribe yang merah, klik dan tanda jempolnya, tulis komentar di bawah video ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjal akhwafu 'alaikum minad dajjal. Ila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama ussu. Amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa sekalian, khususnya saudara-saudara aswaja, tokoh-tokoh aswaja, para ulama-ulama aswaja, dan kita semua senantiasa mudah diberikan rahmat dan nikmatnya, dan juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di akhir-akhir ini keadaan umat Islam itu semakin banyak ujian berat itu. Ujian berat itu bukanlah bencana alam yang besar, namun ujian berat itu adalah ujian keimanan umat Islam. Ada dua hal dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu yang berbahaya bagi umat, ancaman terbesar bagi umat, yaitu ulama tidak takut kepada Allah, yaitu ulama yang malah menyesatkan umat, membawa umat ke kesesatan, yang hanya modelnya saja itu berjubah, kemudian ya pokoknya simbolnya simbol Islami, ternyata mereka membawa umat ini ke dalam jurang kesesatan, dan itu mereka mengiming-imingi, artinya seakan-akan dialah yang paling benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang dikhawatirkan Rasulullah sungguh-sungguh terjadi. Di 1144 tahun yang lalu Rasulullah bersabda, ana min ghairid dajjal akhwafu 'alaikum. Beliau bersabda, saya lebih khawatir kepada kalian dari timbang dari Dajjal. Gila. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan selain Dajjal itu Rasulullah? Faqala, Nabi bersabda, ulama usu, yaitu ulama su, ulama buruk, ulama jelek. Seharusnya ulama-ulama itu memberi pencerahan ke masyarakat, menunjukkan umat pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, pada jalan-jalan keselamatan, menunjukkan pada jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh sahabat, yang dicontohkan oleh ulama-ulama. Malah ulama ini bawa umat ke dalam jurang kesesatan, membawa umat kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, seakan-akan dia yang paling benar. Ini yang betul-betul dikhawatirkan oleh Rasulullah. Tapi ulama ini penampilannya penampilan ulama, seakan-akan mereka itu adalah orang yang terbaik di antara umat yang lain. Ternyata mereka adalah umat yang paling buruk di muka bumi ini, karena selain dia sesat juga menyesatkan orang lain. Para pemirsa rahimullah jami'an, begitu banyak
umat ini yang sudah disesatkan oleh mereka, oleh orang-orang Wahabi ini. Dan mereka itu mengaku yang paling benar, mengaku yang paling sunnah, mengaku paling diterima. Bukan yang hanya di Indonesia ya, bahkan ulama yang di Saudi sana, yang di Arab sana, yaitu ini mengatakan ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, ayo kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata tidak kembali, pemahamannya jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Malah kita yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan melalui pemahaman dari ulama itu dianggap oleh mereka tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Salah satu bukti yaitu fatwa dari syekhnya ini, tidak saya sebutkan namanya. Bisa Anda cek di link YouTube-nya Ustadz Sani Uye ini. Di sana beliau memberikan cuplikan tentang syekh ini. Sani ya. Bisa pemirsa cek di channel YouTube-nya Ustadz Sani Uye itu ya. Di ulama syekh ini mengharamkan ya, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu makan daging yang sudah disembelih. Syekh ini mengatakan bahwasanya haram memakan hewan yang disembelih karena untuk merayakan maulid. Coba masyarakat pemirsa cek di Quran, apa ada ndak hukum yang seperti ini? Ada ndak ayat yang menjelaskan seperti ini? Boleh mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Karena hewan yang disembelih atas nama Allah dengan menyebut nama Allah itu halal. Hewan halal kemudian disembelih dengan cara Islami, yaitu dengan cara membaca Bismillah, itu halal. Sudah disebut dengan nama Allah, hewan itu halal sudah dagingnya. Hewan halal disembelih dengan cara yang halal. Nah, ini oleh syekh ini diharamkan apabila hewan itu disembelih untuk merayakan maulid. Ayatnya mana? Ayo teman-teman dari Salafi Wahabi ini tunjukkan dalilnya. Ada ndak ayat Quran yang menjelaskan tentang bolehnya, haramnya memakan daging hewan yang disembelih karena untuk merayakan hari kelahiran Nabi? Ada ndak? Kalau ada saya ikut. Tapi saya yakin sampai kiamat pun cari ke Quran sampai hancur Qurannya ndak akan ketemu. Karena memang ndak ada. Ada lagi juga hadis yang seperti ini. Hadis yang melarang atau mengharamkan memakan daging hewan halal yang maulid Nabi Muhammad SAW. Nah ini. Jadi katanya mengikuti sunnah Quran. Katanya kembali Quran. Sekarang ayat Quran yang mana yang dipakai untuk mengharapkan makanan yang halal ini? Nah ini yang disebut dengan ulama su. Seharusnya memberikan pencerahan kepada umat, mengajak umat ke jalan-jalan yang Allah ridhoi, mengeluarkan umat dari kesesatan, malah menyerumuskan umat ke dalam jurang kesesatan itu sendiri. Malah menjauhkan umat dari Allah, menjauhkan umat dari akidah yang Allah ridhoi. Nah ini. Dan ini murid-muridnya seperti ini sih membela ya. Tapi mungkin karena otaknya sudah dicuci ya. Artinya tidak menerima kebenaran dari orang lain, dari gurunya sendiri. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, khususnya kaum Nahdiyin azwaja ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan oleh Allah kita dijauhkan dari mereka, dijauhkan dari rumahan mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, mereka menyebarkan paham-paham ini itu mendapatkan dana yang cukup fantastis dari
negara lain, dari dua negeri luar sana. Ini bisa sampai cek di YouTube ya, pengakuan mantan Salafi Wahabi. Sudah ada beberapa orang yang bertaubat, ada yang sudah jadi ustadz mereka, sudah dapat gaji karena sudah mungkin ya ini kan sudah mendapat hidayah dari Allah, sehingga beliau itu keluar dari pemahaman ini. Beliau mengaku sudah mendapatkan gaji 10 juta per bulan. Nah, ini gaji 10 juta untuk menyesatkan umat. Ini Pak dukungan besar dari negeri. Ya. Inilah pengkhianat ya. Demi mendapatkan gaji tetap, demi kesejahteraan pribadi, keluarga, rela menjerumuskan umat ke dalam kesesatan ini. Inilah ulama su. Ya. Yang tingkat provinsi dapat 20 juta. Ya pantas saja enggak mau kasih amplop. Sudah dapat 20 juta. Ya. Mau punya bini 2, 3 itu enak sudah. Enggak bingung untuk nafkahnya. Jadi para pemirsa khususnya kaum Nahdien dan kepada orang-orang Salafi Wahabi yang baru masuk, ayo dipikir ulang, dibuka pikirannya, cakrawala pikirannya itu dibuka, terimalah kebenaran dari orang lain. Jadi mereka itu yang pakai bergamis, seakan-akan dia yang paling islami, ternyata mereka adalah makhluk-makhluk yang lebih kejam dari Dajjal, menjerumuskan umat ke dalam kesesatan. Kalau Dajjal jelas-jelas artinya mengajak umat untuk lari dari Allah. Kalau ini dipelintir dulu, seakan-akan inilah yang jalan kebenaran yang sebenarnya. Tidak tahunya adalah yang ditunjukkan jalan kesesatan. Sehingga masyarakat tidak terasa terjerumus ke sana. Masyarakat, khususnya masyarakat yang minim ilmu pengetahuan agamanya, ini sangat mudah sekali dipengaruhi ini. Apalagi diiming-imingi dengan uang, dengan kesejahteraan. Mudah ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua, khususnya kaum aswaja, diberi teguhan hati, diselamatkan oleh Allah dari pemahaman-pemahaman ini, dan diselamatkan dari ulama-ulama su ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.